Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran bersama Ibu Titis. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang transformasi geometri. Kalian pasti sudah sering mendengar nih apa tentang kata transformasi dan geometri. Lalu apa yang dimaksud dengan transformasi geometri? Nah, mari kita pelajari bersama-sama. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah mempelajari kita akan mampu menjelaskan tentang beberapa jenis transformasi geometri yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Nah, kita akan dapat menjelaskan sifat-sifat dan dapat menentukan hasil dari translasi, dari titik dan kurva, kemudian juga menentukan hasil dan sifatnya dari refleksi, kemudian juga menentukan hasil dan sifatnya dari rotasi, dan juga menentukan hasil dan sifat-sifat dari dilatasi. Jadi yang akan kita transformasi yaitu titik dan kurva, baik dari translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi? Sebelum memulai pembelajaran tentang materi transformasi geometri, kalian sudah harus menguasai tentang sistem koordinat dan juga matriks. Kemudian kita baru dapat mempelajari tentang transformasi geometri, yaitu tentang translasi atau pergeseran, refleksi atau pencerminan, rotasi atau perputaran, dan dilatasi atau perubahan ukuran. Kalian pasti pernah mendengar istilah yang menggunakan kata trans ya di awalnya. Seperti ada transportasi, transmigrasi, transplantasi, transisi, dan lainnya. Nah, makna kata trans di sini adalah sebuah perpindahan. Jadi, transformasi itu adalah transformasi geometri dapat diartikan sebagai perubahan letak atau bentuk dari suatu bangun geometri menjadi geometri yang lain. Atau dengan kata lain, suatu bangun geometri dapat diubah letak dan bentuknya. Jadi letaknya berubah, bentuknya juga dapat berubah. Nah, kalau misalkan suatu transformasi geometri yang hasil transformasinya kongruen dengan bangun yang ditransformasikan, maka transformasi tersebut disebut dengan transformasi isometri. Kemudian, transformasi isometri itu dibagi menjadi dua, yaitu transformasi isometri langsung dan juga transformasi isometri berhadapan atau berlawanan. Kalau misalkan transformasi dan rotasi itu termasuk dalam isometri langsung, jadi dia termasuk dalam transformasi isometri langsung. Sedangkan untuk refleksi, dia termasuk dalam transformasi isometri berhadapan atau berlawanan. Nah, kita akan mulai satu persatu. Kita mulai mempelajari dari translasi. Nah, sekarang coba Ibu tanya, pernahkah kalian melihat permainan catur? Bagaimana cara permainannya? Kalau dalam catur, ada pion ya, ada raja, ada ratu. Nah, semua itu cara mainnya kita geser sesuai dengan aturan permainannya. Betul? Catur juga merupakan penerapan dalam translasi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lainnya, nah misalkan ini ada permainan tentang soccer translation. Nah, kita akan bermain soccer translation ya. Jadi di sini ada sebuah bola yang harus kita masukkan ke gawang. Nah, ini ceritanya, ini Bu Titis nih yang main nih. Ini kalian ya. Jadi aturan permainannya adalah kartu berwarna kuning menunjukkan arah kiri dan kanan. Kuning itu nanti menunjukkan arah kiri atau kanan. Kemudian
kartu berwarna merah akan menunjukkan arah atas atau bawah. Kalau misalkan positif nanti ke kanan, kiri, negatif berarti ke kiri. Kalau misalkan warna merahnya positif berarti ke atas, kalau negatif berarti ke bawah. Nah, di sini yang menang adalah yang berhasil memasukkan bola ke gawang lawan. Jadi gawang lawannya ya. Nah, dia adalah pemenangnya. Langsung saja kita mulai ya. Nah, dimulai dari ibu. Kartunya negatif 2 plus 2. Berarti bola ini yang di tengah nih ke arah mana, ayo? Di sini ibu sudah menuliskan secara baris dan kolom ya. Ini lingkaran kolom pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7 sampai 11. Dan ini lingkaran di baris 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 7. Maka kalau misalkan di sini kartu ibu negatif 2 plus 2, ke arah mana bola ini akan berpindah? Berarti 2 ke kiri, 2 ke atas. Maka 2 ke kiri, 2 ke atas. Sini ya, berarti di lingkaran baris kedua kolom keempat. Coba kita cek. Iya, benar. Nah, sekarang kalian yang bermain. Kartu kalian plus 4, negatif 2. Kuningnya plus 4, merahnya negatif 2. Berarti 4 ke kanan dan 2 ke bawah. Kemana bola akan berpindah? Empat ke kanan, 2 ke bawah. Berarti ada di baris 4 ya, kolom 8. Iya, betul. Sekali lagi kita main. Belum ada yang menang nih. Plus 1 plus 2, berarti kemana bola akan berpindah? Ke pindah 1, pindah 2. Baris 2, kolom 9. Nah, kemudian kalian lagi yang main. Plus 2 min 2, berarti plus 2 min 2, kemana bola akan berpindah? Ke baris 4, kolom 11. Dan di sini kalian udah masuk ke gawang lawan ya, maka you are the winner. Yeay, selamat untuk kalian. Nah, dalam permainan soccer translation ini juga menerapkan prinsip dari translasi, yaitu tentang pergeseran. Jadi, tadi kalau misalkan kita perhatikan apa yang terjadi pada pion di permainan catur dan bola pada permainan soccer, terjadi sebuah perpindahan ya, dengan cara menggeser. Maka translasi atau pergeseran merupakan transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu. Jadi di sini kuncinya dia berpindah dengan cara digeser dengan arah dan jarak tertentu. Kalau kalian perhatikan pada permainan soccer translation tadi, cara memindahkannya itu seperti arahnya pada vektor, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah gitu ya. Kalau kalian ingat lagi tentang materi vektor. Nah, di sini tadi kita baru memindahkan sebuah titik atau menggeser sebuah titik. Bagaimana bila kita mentranslasi sebuah bidang datar? Berarti kalau kita mentranslasi bidang datar, misalkan dengan arah vektor 12, 0, berarti ke kanan 12. Kalau 0 berarti tidak bergerak ke atas atau ke bawah ya, tetap. Kemudian kita juga akan mentranslasikan dengan vektor 0, negatif 7 dan juga vektor 10, negatif 7. Kalau kita mentranslasikan sebuah bidang, maka setiap titik pada bidang ini juga berpindah sejauh dan dengan arah 12, 0 sesuai dengan vektor ini. Contohnya seperti ini.
Jadi bidang ini kita geser sejauh vektor ini dengan arah vektor tersebut. Nah, maka yang awalnya ada di sini setelah ditransaksikan bayangannya menjadi ada di sini nanti. Sesuai dengan ini ya, berarti 12 ke kanan, 0 ke atas ataupun ke bawah. Kemudian kalau kita translasikan sejauh dengan vektor 0 negatif 7, berarti 0 ini tidak ke kanan, tidak ke kiri, dan negatif 7 artinya turun ke bawah sejauh 7 satuan. Jadi kita hitung 7 satuan ke bawah sampai 7. Contoh terakhir, misalkan kita geser sejauh vektor 10 negatif 7, berarti 10 ke kanan, negatif 7 ke bawah. Berarti titik ini akan berpindah di, ini kan koordinat berapa nih? Negatif 4,3 ya. Dia akan bergeser sejauh 10 ke kanan dan negatif 7 ke bawah. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 di sini. Kemudian turun 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka titik ini pasti akan berpindah ke posisi ini. Kita lihat ya. Iya, benar kan? Jadi cara menggesernya adalah sesuai dengan jarak dan arah yang telah ditentukan. Maka dapat kita simpulkan, jika kita mentranslasi sebuah titik A misalkan, yaitu dengan koordinat x, y, caranya adalah dengan menggeser apsis x di sini sejauh A dan menggeser ordinat y sejauh B. Sedemikian diperoleh titik A aksen atau bayangannya menjadi x ditambah A, y ditambah B, dan secara notasi dilambangkan seperti ini. Jadi yang awalnya koordinatnya itu x, y, setelah ditranslasi sejauh AB, maka koordinatnya menjadi x plus A, y plus B di sini. Jadi di sini x plus A, y plus B, atau secara notasinya dituliskan seperti ini. Ini menggunakan pendekatan secara koordinat. Nah, kalau misalkan kita menggunakan penulisan secara matriks, jadi jika translasi T, ini vektor yang mentranslasikannya ya, memetakan titik P, X, Y ke P aksen, yaitu menjadi X aksen, Y aksen. Maka X aksen itu menjadi X plus A dan Y aksen itu menjadi Y plus B. Jadi ini bayangannya dari X, yaitu X aksen. Bayangan dari Y, dari ini menjadi Y aksen, yaitu menjadi Y plus B. Ditulis dalam bentuk matriks. X aksen, Y aksen sama dengan XY plus AB sama dengan X plus A sama dengan Y plus B. Ini masih mudah nih. Contoh soal. Diketahui ada segitiga OAB dengan koordinat titik 0, O yaitu 0,0, A 3,0 dan B 3,5. Tentukan koordinat bayangan segitiga OAB tersebut bila ditranslasi oleh T13. Nah, berarti di sini karena ini sebuah segitiga, artinya semua titik ini ditranslasi oleh ini, ya kan? Karena dalam bidang datar, semua titik dalam bidang tersebut berpindah atau bergeser sejauh dengan translasinya. Jadi di sini ada titik O 0,0, kemudian ada titik A 3,0, ada titik B 3,5. Ditranslasi 1,3. Ini juga sama. Maka bayangannya menjadi berarti 0 ditambah 1, 0 ditambah 3. Maka jadinya 1,3. Ini bayangannya O aksen ya. Kalau misalkan A aksen berarti menjadi
3 ditambah 1, 0 ditambah 3. Berarti A aksen menjadi 4,3. Kalau B aksen berarti menjadi 3 ditambah 1, 5 ditambah 3. Jadi B aksennya menjadi 4,8. Ini penulisannya dengan pasangan berurut koordinat X, Y. Kalau kita tuliskan secara matriks berarti yang tadinya X aksen, Y aksen, maka menjadi titik O ya, kita mencari O aksen. 0, 0 ditambah 1 tambah 3, maka menjadi 1, 3. O aksen sama dengan 1,3, seperti ini. Dan seterusnya, misalkan kalau yang A, X aksen, ini kita menentukan A aksen. Y aksen sama dengan A nya 3 tambah 1, 0 tambah 3 sama dengan 4,3. Jadi kesimpulannya A aksen itu 4,3. Kalau yang B aksennya, misalkan kita mau menentukan B aksen di sini, berarti X aksen, Y aksen 3 tambah 1, 5 tambah 3, maka hasilnya adalah 48. Artinya B aksen itu 4,8 titiknya. Yang tadinya ada di koordinat 3,5 berubah menjadi berpindah di koordinat 4,8. Nah, contoh lainnya, misalkan ada parabola Y dikurangi 3 pangkat 2 sama dengan 4 dikali X dikurangi 2. Ditranslasi oleh vektor 1, 2 menghasilkan parabola dengan titik puncak. Nah, di sini ada kata kuncinya titik puncak. Berarti kita akan menentukan dulu titik puncaknya, kemudian akan kita geser. Dari parabola ini kita tentukan dulu titik puncaknya. Masih ingat kan rumusnya tentang menentukan titik puncak dari sebuah parabola? Y dikurangi 3 pangkat 2 sama dengan 4 X minus 2. Nah, ini jika kalian ingat, ini itu membentuk persamaan ini. Y min YP kuadrat sama dengan 4P X min XP. Artinya di sini Y puncak dengan X puncak, maka kita bisa menentukan langsung titik puncaknya. Titik puncaknya itu XP, YP sama dengan, berarti XP nya 2, YP nya adalah 3, maka koordinatnya adalah 2,3. Nah, dari titik koordinat 2,3 ini kita translasikan puncaknya 2,3 kita translasi sejauh 1, 2, maka bayangan puncaknya akan berada di ordinat 2 tambah 1 itu 3, kemudian 3 ditambah 2 itu 5. Bayangannya ada di 3,5. Jadi menghasilkan parabola ini ditranslasi menghasilkan parabola yang titik puncaknya ada di 3,5. Seperti itu.